Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, hadirin dan hadirat, semoga sepanjang hari tadi kita telah dapat menunaikan perbuatan-perbuatan, aktiviti-aktiviti yang banyak mengandung kebajikan. Dan apabila sepanjang hari tadi kalau kita ada kesilapan dalam tingkah laku perbuatan kita, semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita. Alhamdulillah, di senja yang indah ini, mungkin di antara kita ada yang tengah letih, penat karena mencari karunia Allah sepanjang hari tadi, tapi kita masih dapat memenuhi jemputan Allah, undangan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak banyak orang yang dapat memenuhi jemputan ini. Kalau kita terimakan jemputan majelis walimatul urus, majelis perkawinan, kadang-kadang 10 hari kita sudah bersiap sedia baju yang nak kita pakai, kasut yang nak kita pakai. Tetapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalau bukan karena beriman, berat. Nah, bersyukur kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beriman dan istiqomah. Jangan tengok angin, sekejap ada, sekejap tak ada, ya, tidak istiqomah. Dan yang patut kita sadari, tuan-tuan dan puan sekalian, sampai ke petang ini, karena napas kita masih ada, sehingga telinga kita masih boleh mendengar. Karena napas kita masih ada, mata kita masih boleh melihat. Karena napas kita masih ada, tangan kita masih boleh bergerak, bekerja, berkarya. Karena napas kita masih ada, kaki kita masih boleh melangkah, berjalan ataupun berlari. Namun ingat, suatu saat napas ini akan terhenti. Maka apabila napas kita terhenti, terhentilah semua anggota tubuh kita untuk melakukan aktiviti. Itulah kematian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Sabtu lepas mengenai istighfar. Saya ulangi sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku,
niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu, dan aku, yakni Allah, tidak peduli semuanya itu. Ya bani Adam, law balagat zunubika anas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la taituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, tentulah aku akan memberikan pengampunan sepenuh bumi. Dari hadis qudsi ini kita dapat mengambil pengajaran, jangan kita berputus asa sekiranya kita mengenang perbuatan kita di masa-masa lalu. Banyak kejahilan, banyak dosa, banyak perbuatan maksiat. Selagi kita datang kepada Allah, ingin memohon ampun, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya itu, asal kita tidak melakukan perkara-perkara syirik. Istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah amalan para nabi dan orang-orang soleh. Saya ulangi, para nabi dan orang-orang soleh selalu mengamalkan istighfar. Yang pertama, datuk sekalian manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam dan bunda kita Siti Hawa alaihissalam, ketika melanggar perintah Allah dan digelincirkan oleh syaitan, menjerumuskan keduanya dalam kesalahan, mereka segera memohon ampun dan bertaubat serta menyesal. Kalimat datuk kita, nenek kita Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika memohon ampun ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Bunyinya, Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa berkata, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini istighfar datuk kita Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena ini diwariskan kepada kita sebagai anak cucu Adam, maka saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, lazimkan kalimat doa ini. Surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta agar menyelamatkan anaknya. Ia menganggap bahwa permintaannya sebuah dosa, maka ia pun mengharuskan diri untuk beristighfar. Bahkan ia takut binasa. Lalu dia mengucapkan kalimahnya. Ini istighfar Nabi Nuh dalam surat Hud ayat 47.
Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Maka Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surat Nuh ayat 28, Nabi Allah Nuh alaihissalam juga mengucapkan kalimat istighfar Nabi Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Surat Nuh ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Nabi Allah Nuh memohon ampun, bukan untuk memohon ampun untuk dirinya saja, tetapi juga memohon ampun untuk kedua orang tua. Di sini dapat kita ambil pengajaran, tuan-tuan dan puan sekalian, orang tua kita yang berada di alam barzakh ataupun yang masih hidup sentiasa menunggu doa dari anaknya. Doa yang paling tinggi martabatnya adalah minta ampun. Minta ampun. Kalau kita berziarah, mengunjungi ulama-ulama, orang-orang alim, kita minta berkah, minta doa, kadang-kadang ringkas saja, Al-Fatihah, istighfar. Al-Fatihah, istighfar. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, Nabi Allah Musa alaihi salam juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 16 dan surat Al-A'raf ayat 151. Bunyi doa istighfar Nabi Allah Musa alaihissalam, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Allah Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 151, Nabi Allah Musa memohon istighfar, Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Kemudian kita lanjutkan dulu doa para nabi dan rasul, datuk sekalian para nabi. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau mengharapkan ampunan Allah dengan menyebut keutamaannya.
Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Ini istighfar datuk sekalian para nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Tuhanku yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini doa istighfar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sedikit saya sentuh di sini, agak menyimpang sedikit dari pembahasan ini. Ada doa Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Coba diamalkan. Kalau kita misalnya datang masa macam malas nak ibadah solat, anak cucu kita sudah berbuih-buih kita nasihati, tak juga mau solat, coba baca doa Nabi Allah Ibrahim, surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salat. Tuhanku, jadikan aku orang yang sentiasa mendirikan salat. Wa min zurriyati, begitu juga dari zuriatku, anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana firli wa liwalidayya, wahai Tuhan kami, ampunlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku, serta dosa kaum mukminin dan mukminat pada saat hari kiamat kelak. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, surah Ibrahim ayat 40 dan 41, di samping kita berdoa untuk diri kita agar kita tidak terganggu, tergoda untuk senantiasa istiqomah menunaikan ibadah salat, dan juga wazuriyati untuk anak cucu kita, kemudian kita juga memohon ampunan untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, pada saat hari perhitungan yaumil hisab. Selanjutnya doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika beliau di dalam kegelapan, ia berkata, wa zannuni idh dhahaba mughadiyan fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita sudah hafal nih doa Nabi Yunus yang singkat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memberikan sedikit analogi, perumpamaan. Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan, di mana dalam perut ikan, gelap. Ke timur tak boleh keluar,
ke barat tak boleh keluar, ke utara tak boleh keluar, ke selatan tak boleh keluar. Maknanya perumpamaan hidup kita, berbagai-bagai problem yang sedang kita hadapi, mencari solusi, mencari jalan keluar, pergi Jorong tak dapat, pergi Woodland tak dapat, pergi Pasir Ris tak dapat. Keempat penjuru matahari ini gelap, ada penghalang, ada penghalang. Ibarat Nabi Allah Yunus dalam perut ikan tadi, ke sana ada penghalang, ke sini ada penghalang, ke hadapan ada penghalang, balik ke belakang ada penghalang. Maka pecahkan penghalang kehidupan Anda itu dengan tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, yang bermaksud bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian dari tasbih Nabi Yunus ini, tuan-tuan, kemudian lagi doa Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi, tuan-tuan, Nabi jujur mengaku dirinya orang yang zalim. Kalau masih ingat tadi, di awal tadi doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Kemudian Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni aku kuntu minadh zalimin, aku adalah orang yang zalim. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sendiri jujur. Kalau kita tak mau ngaku, oh saya tak zalim, ya, saya suci, saya bersih dari dosa, ya. Padahal Nabi jujur mengaku kezaliman yang dia buat. Kemudian dia berharap semoga kezaliman yang dia buat tadi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ya, sering saya sampaikan, kita nanti akan meninggalkan dunia yang fana ini harus ada bekal. Kita nak pergi Malaysia, nak pergi Jakarta, nak pergi Surabaya, itu rasanya tak confident kalau kita tak ada bekal, ya. Yang hanya kita berpergian hanya beberapa hari saja. Ini pergian menuju alam akhirat. Kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ingat itu tuan-tuan. Jadi ketakwaan itulah yang bakal menjadi bekal kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, ya, untuk menuntun kita ke inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, usahakan kita kembali kepada Allah, jangan kembali ke mana-mana sesat, ya. Ibarat pernah saya sampaikan, kita keluar dari rumah pergi pasar, nak balik rumah usahakan confirm balik rumah kita, tak masuk rumah orang, sesat. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita berasal dari Allah dan akan kembali, usahakan kita kembali menuju Allah. Nah, di dalam perjalanan itu sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini sudah banyak kali saya sampaikan tuan-tuan, ya, takwa itu bukan hanya penampilan, takwa itu bukan aksesoris, takwa itu bukan hanya amalan di mulut, tapi takwa itu nak kita buktikan di dalam perangai, di dalam perilaku kita. Sudah berulang kali saya sampaikan, tanda orang itu takwa atau tidak banyak sekali bertebaran dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Tapi saya ulangi lagi lah, yang sedikit dulu, ayat Quran, tanda orang yang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu beristighfar menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu menuju surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perangai orang yang takwa surat Ali Imran ayat 134. Apa dia? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ingat tuh. Orang takwa itu perilaku perangainya, perbuatannya murah hati, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Bukan setahun sekali, ya. Ramadan baru kita murah hati. Orang yang takwa tadi istiqomah. Ketika sedikit, ketika dia lapang dia bagi banyak, ketika sempit dia bagi sedikit. Konsisten dia.
orang takwa itu dari ayat ini perilakunya pemurah. Ingat ya? Kalau kita kedekut, bakhil, ya, jangan mimpi kita nak jadi orang takwa. Kemudian siapa lagi? Wal kaziminal ghaiz. Kelanjutan ayat surat Ali Imran ayat 134. Orang takwa itu orang yang mampu mengawal, menahan marah, mengontrol rasa marah, tidak panas baran. Ya. Kalau sikit-sikit marah, ya. Lepas kita marah-marah itu senang cakap, maaf ya, yang marah ini mulut saya saja, hati saya baik tahu. Enak betul. Ya. Habis kita dimarah-marah dia. Usahakan kalau kita balik rumah, istri kita, anak kita nyaman, tenang, abah balik. Jangan kita jadi macam jadi dinosaurus ya, menakutkan. Begitu dengar abah nak balik, anak sudah ketakutan karena anak kita mengenang perangai kita panas baran. Orang yang takwa tidak pemarah, tapi bukan bermakna tak boleh marah ya. Kalau harga diri kita, marwah kita harus membela. Itu patut kita marah, tapi marah orang yang bertakwa tujuannya bukan lepas kontrol, bukan, tapi takwanya dia ingin membenarkan yang salah. Jangan pula saya cakap